Halo, ya ini aku mau update di Super AI. Sekarang udah aku buatkan dokumentasi resminya. Kemarin aku posting di TikTok semalam sih. Pagi pagi dini hari karena baru selesai. Terus akhirnya ya ini aku coba menggunakan AI yang responnya paling cepat, menggunakan data yang menggunakan AI yang apa ya? AI yang jangan di nggak terlalu pintar, cuman ini fokus ke moving average tok ya di time frame 15 1 jam sama 4 jam per satu hari, yang 12 jamnya juga 12 jam, yang 1 jamnya 12 jam, yang 15 menitnya 6 jam, jadi 6 12 24. Ini satu hari bisa dirata lah biar ringan aja. Ini dokumentasinya, aduh strum bos, aku sembari jalankan ya si scalperku ya. Ini udah multiplier. Ini aku taruh di mana? Di sini. Di sini aja ya. Di sini aja biar asik gitu ya, nggak? Ini lebih cepat. Jadi langsung set. Kita buka IDX-nya. Ini di mana ya tadi? Ctrl H ya. Machine close. Chain Bing. Oke. Nah, gini ya. Biar enak gitu maksudnya. Ini bisa ditengahkan gini nggak sih? Nah, ini yang mana dulu nih? Sini dulu nih. Ini itu sini. Gitu ya nggak? Tuh kayak gini. Tuh, nah kayak gitu. Jadi lebih asik. Jadi lebih mendekati ke ini. Ya aku dekatkan ke versi apa namanya sih, aku punya dokumentasi kayak orang bener. Ya habisnya banyak yang nanyain, ya udahlah bikin dokumentasi juga kali aja ada yang pengen belajar mengembangkan atau buat inspirasi, kan bisa jadi kan, atau cuman buat sekedar ketawa-ketawaan ngelihat lah nih orang bikin apaan gitu kan. Jadi ini udah full AI, bener-bener dikendalikan oleh AI. Kemarin data analisis terlalu banyak banget, panjang di sini, jadi aku sederhanakan. Emang itu udah nggak kepake lagi kan, itu kayak kita ngeliat debugger atau log yang bagiku udah nggak terlalu lah, udahlah itu udah aku udah mantau itu udah berhari-hari, udah berminggu-minggu, udah lama sekali, dan aku ngeliat ini akurasinya udah bagus, jadi ya sudah sesuai. Kenapa mesti dilihatin terus kan, penuh-penuhin layar aja itu nggak penting gitu kan. Yang penting ya kayak gini kan, market, harga terakhir, statusnya holding atau enggak, harga beli terakhirnya berapa, profitnya berapa, di stop lossnya berapa, lalu data historis candlenya yang dipakai berapa. Kita kan sesuaikan yang kita input kan di sini kan, dari harga terakhir, profitnya berapa, mau stop lossnya di harga berapa gitu aja. Terus AI ini responnya apa, udah. Yang lainnya juga nggak terlalu penting bagiku sih. Ini nggak, si RL aku nggak masukkan, jadi nanti kalau masukkan RL nanti AI-nya nggak sanggup mikir itu, kejauhan. Ini dari tadi udah naik-naik gini, nyampe tadi di posisi 21. Cuman 21, oh ya sudah. Karena hasil dari masih tester terus, makanya ini puyeng aku. Ini udah nyampe tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 masih tes mulu, nggak kelar-kelar. Kayaknya sih udahlah, rasanya sudahlah, cukup lah. Apalagi itu dokumentasi udah ada kan. Ya udah kita bahas yang versi dokumentasi ya. Super AI Ultimate Version. Gokil ya. Ini dokumentasi resmi dikembangkan oleh Nexa 7. Ini Nexa 7 pakai S belakangnya karena Nexa 7 tok yang di Gmail udah didaftarkan. @gmail.com 2025. Gila, ini berkahku 2025 punya tool yang canggih. Menurutku begitu. Kalau menurut kalian mungkin nggak terlalu, ada mungkin iya, ada enggak sih. Ya super ultimate version ya kan. Ini pendahuluan ya, udah kayak ini. Ini bisa di zoom lagi nggak sih? Oh bisa nih.
Ini nggak bisa di next nanti kalau di zoom. Ini nggak bisa. Ya udah taruh mandi. Iya sana. Ya. Super Ultimate AI. Super AI Ultimate Version adalah sebuah sistem trading otomatis generasi terbaru yang sepenuhnya ditenagai oleh kecerdasan buatan atau AI. Artificial Intelligence ya. Sistem ini tidak hanya mengotomasi proses trading tapi juga memiliki kemampuan untuk menganalisis, mengambil keputusan dan belajar secara mandiri. Ya, ini statusnya belajar terus, ini belajar mandiri terus meskipun nggak aku masukkan ke sini. Kalau ini mau tak masukkan nanti di sini ada tulisannya si RL bagaimana menganalisinya gitu. Ini belajar mandiri menggunakan teknologi artificial intelligence AI dan reinforcement learning RL gitu. Ini masih belajar terus, semakin banyak jam terbangnya nanti semakin akurasinya makin meningkat, bro. Ini udah kalkulasinya udah kemarin udah diperbaiki juga, ditingkatkan akurasinya ya. Kalau misalkan terlalu kurang ya silahkan programmer yang di luar sana bisa komen bantu lah. Terus prosesnya sederhana, ini aku taruh depan ini ya. Dengan hanya memberikan prompt perintah sederhana nih, pengguna dapat mengarahkan AI untuk menjalankan strategi yang kompleks dengan disiplin tinggi. Super AI akan mengeksekusi perintah tersebut dengan kepatuhan penuh terhadap aturan yang telah ditentukan. Ini menjadikan sistem lebih dari sekedar buat trading. Ia adalah entitas cerdas yang mampu menjalankan perintah strategi secara mandiri dan konsisten. Nah, contoh promptnya kayak gini nih. Contohnya misal, ini contoh yang sederhana yang aku pernah bahas yang sebelumnya. Ya, fokus scalping pada pair BTC IDR dengan volume besar. Volume besar juga mau silahkan pakai volume besar atau enggak. Nah, volume besar tuh berapa nilainya ya nanti kalian bisa, tergantung AI-nya sih sebenarnya. Kalau AI-nya ngerti dengan seperti ini, cerdas, dia akan tahu. Karena AI levelnya kan banyak kan, ada AI yang kelas SD yang mesti dijembrengkan. Ya kasusnya mirip kalau kita kayak punya temen atau rekan kerja mungkin atau anak buah atau seseorang yang misalkan kita ngajak ngobrol tuh dia nggak nyambung gitu loh. Suruh bikin kopi, tolongan buatkan kopi gitu. Saat yang manis gitu. Dia manisnya kita kan nggak tahu dia ukurannya. Terus bikin kopinya harus beli dulu atau bikin kopi hitam nggak tahu kan. Tapi kalau itu kan harus dijelaskan dulu, kamu bikin kopi di dapur dengan takaran 2 sendok, gelasnya pakai cangkir ini, gulanya sekian, airnya sekian, harus mendidih dan yang lain tuh. Kalau AI yang nggak tahu harus dijelaskan seperti itu. Kalau AI yang udah ngerti ya udah dia cukup kasih tahu kita akan pair di BTC, volumenya besar. Terus hindari trading saat market sideways. Gunakan trading stop loss profit 3%. Atau kita gunakan target 3% dalam 6 jam. Gitu. Kalau misalkan nggak dapat itu langsung dijual aja atau bagaimana gitu, dia akan berpikir sendiri dengan menganalogikan data yang sudah ada. Oh, dia si bos maunya begini, dia akan olah hasilnya seperti ini, kita akan target 3% aja udah. Kita gunakan target 3%. Kalau mau lebih detail lagi karena AI-nya kurang paham ya bisa digituin. Dia nggak dapat ini lalam. Nah, Super AI itu memahami proses tersebut, diterjemahkan ke logika teknikal dan menjalankan dengan disiplin seolah-olah jadi trader profesional. Jadi ngerti, paham dia, ngerti. Tuh di sini dilihatin tuh yang AI yang ini. Harga saat ini di 115 menunjukkan tren naik yang kuat di semua time frame. Di 15 menit, 1 jam dan 4 jam tuh semuanya naik. Ini kan 15 menit naik semua nih, naik. Kalau dilihat dari sini kita cocokkan aja di sini tuh 4 jamnya naik terus, 1 jamnya dia di sini naik, di sini turun, tapi di sini 1 jam sini naik, tapi dibahas ke 1 jam sebelumnya turun. Dari sini tuh bilangnya sideways, tapi dibandingkan 4 jam sama 15 menit dia naik, berarti dia confirmnya naik gitu loh bro. Logikanya AI itu kayak gitu. Tapi nanti kalau aku pakai AI yang versi lebih tinggi daripada ini, dia beda, analisnya lebih dalam lagi, beneran lebih analisnya lebih dalam lagi. Oke, next. Ini gimana cara ininya? Ini mesti di gini dulu. Oh iya. Ini kita zoom lagi. Nah, ini
Nah ini arsitekturnya, ini gimana cara upnya ya, arsitektur sistem ya, sistem super AI terdiri dari 3 komponen utama yang bekerja layaknya tim profesional dalam sebuah perusahaan. Si AI asisten LLM menganalisis pasar, bertugas seperti analis teknikal yang mengevaluasi kondisi pasar berdasarkan indikator dan pola candlestick. Lalu menerjemahkan perintah pengguna menggunakan prompt tadi, yang komen tadi, menjadi strategi yang dapat dijalankan oleh sistem. Nah kebetulan prompt ini nanti mungkin next ke depannya akan aku pisah ke teks yang eksternal. Ini kan di dalam kode inti. Nanti aku mau pindahkan ke teks mode teks manual, nanti bisa diketik-ketik. Maunya sih langsung bisa diupdate ya, karena kadang kita melakukan perubahan strategi di tengah jalan, misalkan seperti itu ya. Tapi nggak tahu efeknya si AI-nya bakal seperti apa, apakah bisa langsung nyambung atau enggak, nanti aku uji coba. Kalau yang dulu bisa sih bisa, cuma secara mendalam dengan yang sudah ada di sini data aku sih belum coba. Kita nanti coba dulu. Kalau nggak bisa ya udah pakai core dulu itu. Tapi emang efektif itu harus dipisah, itu udah pasti dipisah, udah pasti. Cuman nanti apakah perlu di restart atau enggak, itu aja sih. Karena itu kan berhubungan dengan logic ya. Nah kalau code-nya ntar salah, tiba-tiba dia bingung ngejual, nanti kita malah rugi kan, jadi masalah tuh. Lalu si RL ya, RL agent itu si reinforcement learningnya sebagai trader berpengalaman. Nah seorang trader yang belajar dari setiap transaksi yang dihasilkan. Jadi transaksi hold, jual, beli itu sama dia dicatat. Nanti kalau misalkan nge-hold terus ternyata rugi, nanti ada punishment atau apa ya, hukuman lah, pengurangan skor lah dia. Nanti ada sebenarnya ada skornya di sini kan, kemarin lengkap banget kan lognya itu. Sebenarnya di belakang sini ada skornya. Si AI ini skornya sekian-sekian, si RL ini sekian-sekian gitu. Dan ini si RL ini hati-hati nih kalau kalian training ini. Kalau misalkan ya, aku sih belum pastiin banget karena ini juga hal baru bagiku. Ini butuh pendalaman lebih, karena kalau misalkan mau lebih dalam ini harus butuh, kalau nggak salah sekitar kemarin aku coba ini 1000-an lah, 1000 up lah ke atas lah transaksi lah. Itu dia bener-bener belajar banget. Kayaknya sih ya nggak tahu bagaimana komputer, apakah sanggup atau enggak buat ngelola itu ya. Belum nyampe sana 1000. Tapi untuk kelas, untuk komputer trading kelas yang buat ini harusnya sih lebih daripada cukup sih, kalau memori di atas 128 GB lah misalkan gitu. Jadi dia selalu mempunyai cara lah untuk belajar di sini. Nah, semakin sering beroperasi semakin cerdas dalam mengambil keputusan karena belajar dari reward dan punishment, menyesuaikan strategi secara dinamis terhadap kondisi pasar yang berubah. Nah nanti kalau si RL Agent ini tuh udah jadi, udah ngerti banget satu market, kita bisa fokuskan ke RL Agent ini. Jadi RL Agent mau punya apa, AI ngikutin aja RL Agent aja gitu. Atau mungkin si AI-nya ini buat analisis yang lain, atau kita gabungkan si RL ini sebagai indikator. Itu tergantung kalian aja, tinggal ketik aja. Nanti kan aku kasih misalkan ini, tinggal dikasih aja ada AI dan tradingnya, ini kasih tahu analisisnya begini, kita fokus ke analisis saja. RL Agent itu dikasih presentasi 20% misalkan gitu, buat pertimbangan gitu bisa. Terus trading logic. Nah trading logic ini adalah kumpulan dari kalkulasi, misalkan ada MA, ada MTF, bener ya, multi time frame, terus RSI, SAR, dan yang lain-lain. Jadi tuh ini sebenarnya nggak kepake trading logic ini, cuman kepake sebagai sumber data aja sih trading logic itu. Cuman bisa dibuat panggil karena itu nggak dipakai kalkulasinya kayak stop loss dan yang lain-lain, itu udah menggunakan si AI aja penuh. Jadi AI udah bisa mikir. Tapi kalau misalkan mau difungsikan sebagai backup ya, kayak si AI harus confirm ya naik, RL Agent harus statusnya beli, misalkan kita lagi ngomong beli ya, terus si trading logic harus confirm di situ volumenya berdasarkan volume, berdasarkan SAR, berdasarkan MA, EMA, volatility dan yang lain-lain, itu harus oke semua baru itu dijalankan gitu loh. Itu bisa. Nah tapi masih di hardcore, aku belum kasih kayak
apa enable disable, tapi itu kayak aku bagi nggak penting lah, karena udah pakai ya udah bagus banget lah. Itu lebih tradisional lah kalau menurutku sih. Nah, ini ada analoginya ini. AI itu sebagai navigasi GPS yang menerima instruksi pengguna dan menentukan arah. RL ada sistem pembelajaran otomatis, belajar dari pengalaman di jalan. Lalu trading logic itu sistem kontrol, menyetir mobil, mempercepat, mengerem secara otomatis berdasarkan semua input. Oke. Nah, yang membuat server yang membuat super AI ini istimewa, ya kan? Orang bertanya nih, apa yang istimewa dari super AI ini kan? Nah, ini kemampuannya untuk memahami konteks pasar dan instruksi pengguna dengan hanya menggunakan bahasa alami. Promptnya itu yang kita ngomong santai aja, AI udah ngerti. Jadi ini memungkinkan pengguna awam sekalipun untuk menjalankan strategi canggih tanpa perlu coding atau pengetahuan teknikal mendalam. Ngikutin aja, aku maunya 10% deh gitu. Jangan, pokoknya kalau aku mau lossnya itu cuman kalau gini, kalau pengen cuannya banyak atau profitnya banyak, yuk kasih kelonggaran, kerugiannya juga lebih besar. Kenapa? Karena market kan kadang turun banget untuk sesaat, misalkan nyampe 15%, tapi nanti cenderung selama satu hari dia akan naik lebih daripada puncak hari ini. Misalkan puncak hari ini di 120, sempat turun ke 105 misalkan ya, nanti besok pagi itu bisa nyampe 150 gitu loh. Jadi kasih kelonggaran untuk menyesuaikan biar dia nggak kena cut loss di tengah jalan sebelum kita ketemu target gitu loh bro. Oke, atau disesuaikan aja time frame-nya, intervalnya buat refreshnya per 4 jam sekali. Tapi itu resiko. Kenapa? Nanti kelewat ketika udah nggak nyampe 4 jam atau 1 jam tiba-tiba udah dapat profit di atas misalkan 10%, yang harusnya nggak jual kita belum tahu karena kita nggak ngecek market gitu loh. Tapi interval harus tetap berjalan. Apalagi menggunakan AI yang lebih singkat. Ini interval aku kencengin di 60 detik. 60 detik dia akan ngecek market, 60 detik ngecek market. 60 detik itu sebenarnya waktu yang agak lama. Kalau misalkan lebih cepat lagi tuh di 15 detik ngecek, 15 detik ngecek, itu banyak yang nggak keliwat. Tapi di AI yang aku pakai atau komputer yang aku pakai nggak sanggup itu. Jadi paling aman di 60 detik. Jadi 60 detik itu udah paling bawah banget lah. Jadi nggak bisa dibahkan lagi gitu. Yap. Jadi semua komponen ini ya berjalan secara asinkron, real time, dan dapat disesuaikan melalui file konfigurasi lewat config. Jadi kita time frame lah ada tradisional, dan itu yang time frame nggak usah diutik-utik lagi sebenarnya. Terus apa namanya kayak gini pair. Nah, ini di sini modal, ini pakai AI, setting AI-nya apa, volume analisis udah nggak ada utak-utik lagi nih. Ini nggak usah diutak-utik lagi. Kalau kalian bisa ngutak-utik ini ya silahkan. Volume analisis ini kurang ini. Aku malah ini sekarang aku pakai juga EMA doang. Karena aku takutik ini aku jenuh. Ini time frame-nya banyak banget di 120. Ini threshold dan yang lain. Kalau bisa kalian ini bisa dikurangin nih volatility-nya, bisa ke 5 atau ke 7 buat sensitivitasnya. Ya gitu. Nah, interval dikonfirmasi sebenarnya di tradisional ya. Buat tradisional ini udah nggak aktif lagi. Dan apalagi nggak ada. Ini LGV time frame-nya 15, di loopback-nya di 500 banyak banget datanya. Oke, lanjut. Kita bahas-bahas gini asik sih ya. Nah, ini ada sistem keamanan. Sistem keamanan di sini bukan secure harus anti cheater, anti hacker gitu, no. Bukan kayak gitu sistem keamanannya. Ini bukan publik kayak kita buka di website semua orang bisa akses, publik gitu nggak ada. Jadi aman lah dari hacker nge-hack apaan, komputer nggak publik ya, kayak di internal doang, kayak kita nggak ngapa-ngapain cuman buka Indodax doang browsing ya, ngapain mesti kayak anti hacker ya itu, kecuali aku cross codingnya aku kunci ya, itu anti apa namanya engineering, apa sih namanya buat itu loh, nge-hack itu ada toolsnya buat cracker lah, itu bisa. Cuman itu pasti bisa juga lah dibobol lah, orang Microsoft aja bisa dijebol. Yang lebih canggih kayak game bajakan juga bisa dijebol, apalagi program ecek-ecek seperti ini ya, pakedel ya kan, bubar. Itu ini udah profit tuh 3,6%. Confidence dia masih 92% bakal naik katanya. Udah di atas udah untung gede 6% juga nungsep lagi, dia nggak ngejual-jual.
Ini bukan salahnya salahku, karena dia masih confidence ke atas lalu masih kejar di maksimum apa namanya profit, karena profitnya ada levelnya 1 2 3. Aku coba ke sana gitu. Oke, kita ke sistem keamanan dulu nih. Sistem keamanan dalam Super AI adalah salah satu komponen paling penting ya. Ini dirancang untuk melindungi dana. Ingat, melindungi dana doang, biar nggak boncos kalau misalkan turun. Nah, itu. Memindahkan resiko dan mencegah kesalahan sistematis. Berikut data lengkapnya. Ada stop loss otomatis, menentukan batas maksimum kerugian. Jadi sistem itu akan otomatis menjual aset jika harga sudah turun melebihi batas risiko yang sudah ditentukan. Itu jadi mendukung model fixed dan trailing stop loss. Misalkan kalau udah kita kasih tahu AI maksimum aku pengen rugi cuman 5%. Kalau udah proses mendekati 5% dia akan ngejual, atau tiba-tiba harga turun jebret 5% lebih 6% dia otomatis ngejual ketika dia langsung ngecek, ketika dia cek market ya. Ketika dia masuk market dan ternyata turun, dia langsung jual dengan kondisi emang analisis turun semua gitu. Lalu trailing stop lossnya ini dia sebenarnya bisa ngikutin market. Nah di sini logika aku belum nyampe jujur. Trailing stop loss ini kalau di logika kan aku belum tahu. Si AI ini aku pakai belum paham. Kalau kalian punya AI yang lebih canggih bisa. Tapi aku pakai level trailing stop loss ini, aku bikin level kayak level kalau misalkan di 15 bagus ya kita naikin nih dari profit minimum 2% jadi 5%. Kalau di 1 jamnya bagus kita naikin jadi 10%. Kalau 4 jamnya bagus kita up lah di 15% ke atas lah gitu profitnya, kita target gitu. Kalau misalkan nanti nggak kecape, kita fokus ke profit yang sudah ada, dijual aja gitu. Tapi AI yang di ini aku pakai ini dia belum mendeteksi sampai sejauh itu. Harus pakai yang levelnya lebih tinggi lagi lah. Kalau misalkan aku mau profit yang fix ya ini langsung dijual aja, jual sekarang gitu. Misalkan profit 3% lebih atau kurang dari 5% langsung dijual aja, boleh dia dijual. Ini tergantung kita. Lalu anti sideway atau anti divergence. Jadi kalau misalkan kondisi sideway atau ada perbedaan 15 1 jam dan time frame 15 1 jam dan 4 jam, misalkan kita kok ada ketabrak nih, ini pada turun, mau gimana nih, 15 menit naik, 1 jamnya turun, 4 jam turun, terus bagaimana, bingung nih, kalian bisa jelaskan. Kita pilih yang paling besar aja turun, berarti ini turun gitu, dia bisa, hampir semuanya bisa. Kalau sideway tahu ya, sideway kondisi datar nggak usah ngapa-ngapain lah, harus tunggu dia naik dulu atau bagaimana, bergerak dulu lah, jangan langsung beli di sideway, kecuali pengen hold laba itu manual aja. Lalu ada 4, ada AI confident result. Nah ini si AI ini kita bisa kasih tahu nih, AI kan rata-rata nih 92 nih kalau dia paling percaya diri nih. Tapi kita harus cek nih si AI nya nih bener apa enggak dong. AI percaya diri banget, dia 92%, dia ngasih kepercayaan diri, confidence ya. Ini harus di cross check juga. Ini bisa dimasukkan ketika kita membeli, jadi kita lagi tidak holding dan AI confidence-nya di atas 90% misalkan buat confirm ini gitu. Kalau untuk pembelian sih nggak jangan terlalu tinggi lah, nanti terlalu banyak loss signal lah. Paling 80 lah itu udah tinggi banget. Paling banter ya 70 itu biar cepat nangkep signal itu statusnya bullish atau bearish. Pokoknya beli aja dulu, nanti kalau misalkan naik ya AI akan proses itu naik, kalau turun ya kita langsung jual. AI langsung jual sih gitu. Tuh, terus ini ya mencegah tindakan impulsif atau signal tidak valid. Kayak kan bisa ngeliat nih, karena dengan skor yang tinggi dia harus yakin kalau kondisinya ini benar-benar naik atau turun. Jadi AI juga harus berpikir keras lah, ini bener naik apa enggak sih. Dia akan ngecek dulu atau enggak, ditahan dulu sampai candlestick berikutnya gitu. Lalu untuk ini backupnya udah di repair. Jadi backupnya full satu folder ini. Jadi ada model AI dan RL udah di backup, riwayat transaksi sama log udah satu model udah di backup utuh. Ini udah di backup. Backup. Gitu. Jadi udah aman lah. Modelnya mana? Ini di apa sih namanya? Aku ngomong tadi aku di mana sih CBG ya? Ini udah di backup semua. Tuh, ini udah di backup. Tuh, CBG tuh.
Tuh, resource-nya udah ada tuh. Tuh, JPG. Oke. Ini kenapa di sini ya? Harusnya kan nggak di sini ya. Ini kok kayak nol deh. Sebentar kayak ada yang enggak gitu. Di sini backup 17 jam 2 16. Ini bener. Oh iya, ini itu 81 di jam 13.56 dan sekira sekarang 13 jam 2 18.80. Modalnya 81, ini 80. Ini 31 34. Dia kenapa jadi kecil ya? Ya udah, nanti kita cek lagi. Oke. Kita pastiin dulu lah, ini takut aku ada curiga gitu. Oke, lalu validasi aksi ganda. Jadi keputusan si AI ini sebenarnya kan nggak mutlak kan. Dia dipengaruhi sama indikator, terutama RL. RL itu sangat banget mempengaruhi karena dia punya skor khusus, hitungan mandiri, cara belajar mandiri. Jadi ini sangat sama AI. Kalau ngeliat skornya RL, dia itu bener-bener fokus banget ini. Aduh, RL begini nih. Wah, kadang si RL-nya tinggi, si AI itu langsung udah kita percaya ke RL gitu. Dia bisa dikasih tahu begitu. Jadi sistem tidak akan mengeksekusi tanpa konsensus atau kondisi ideal dari keduanya. Jadi emang harus balance lah gitu. Jadi jangan ada yang terlalu ini apa namanya, individual lah. Oke. Nah, yang 7 ini ya, disiplin eksekusi otomatis. Nah, Super AI ini menjalankan semua strategi secara konsisten dan sesuai prompt. Tidak terpengaruh emosi, nggak punya emosional, nggak punya trauma, FOMO atau keputusan impulsif. Nah, depresi, capek nih, jenuh apa gimana, jual aja lah gitu. Dia enggak. Nah, ini lihatin tuh, ini sekarang turun lagi deh, profit jadi 0% rupiah. Jadi berapa tadi, naik udah 3% ya, 3,7 tadi, sekarang 0 lagi tuh. Kenaikan setelah penurunan juga menunjukkan tren naik yang konsisten, bla 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 bla. Ini yang oneng ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini kalau yang satunya udah jual ini. Disiplin eksekusi otomatis. Udah ya, ini dengan kombinasi sistem keamanan ini Super AI memberikan lapisan perlindungan tambahan yang penting dalam menghadapi pasar kripto yang ekstrim, sekaligus memastikan setiap langkah yang diambil sesuai arahan dan strategi yang telah ditentukan oleh pengguna. Jadi emang bener-bener harus sesuai dengan apa yang kita mau yang dijalankan di sini. Oke, kita lanjut. Cara penggunaan ini mah harusnya enggak lah. Ini harus jalankan dulu install si Python ya. Python aku belum bikin tutorialnya. Install Python dulu, terus install PIP, install R requirement install PIP. Nanti aku requirementnya kan aku isi dulu modul apa, dependency-nya apa aja, nanti langsung dijalankan, bisa langsung jalan. Nah, itu ada atur di konfigurasi JSON dan environment-nya .env. Itu .env ya, cuman APK sama API secret itu dapat dari exchanger ya, dari Indodax. Nanti tinggal copy paste saja dari Indodax, lalu jalankan ya. Ini nggak usah bisa dipakai command prompt atau langsung diklik 2 kali aja programnya jalan. Ini kan pakai prompt Python Super AI.py gitu. Lognya disimpannya setiap model ini kan bisa pair multi pair ya, multi coin ya. Jadi bisa jalankan, misalkan ini diganti nih, nanti config-nya ganti BTC, udah dijalankan ganti ETH, nanti dia jalan semuanya gitu. Ya tergantung AI-nya. Kalau AI-nya cepet nangkepnya ya enak, kalau enggak ya delay ya bubar lah. Nah, ini strategi trading ini mah nggak usah. Sesuai dengan kita yang aku jelaskan di atas ini kan mode scalping strategi nih, fokus time frame 5 menit. Gunakan EMA 48 RSI volume. Nah, ini tergantung kita. Isi aja sendiri EMA atau MA. Ini logiknya kayak gini. Nah, reward bisa profit, trend dan volatile, evolusi decay. Ini pokoknya ini sebenarnya lebih coding, cuma ini pengetahuan aja sih. Biar ada lah apa sih fungsinya si strateginya. Nah, ini ilustrasi di sini udah ada kan di sini, tapi ilustrasi aku cantumkan.
Ini udah aku hampir samain ya. Tadi kan ada beberapa modifikasi yang sebelumnya biar enak lah dilihat lah. Sebenarnya banyak banget ini apa ada emojinya. Cuman sekarang emojinya aku hilangkan aja. Biar clean, nggak cantik sih emang, tapi biar clean. Dan ini lebih membuat si AI ini memahami konteks yang lebih bagus. Kalau ketemu AI yang kurang bagus ya. Jadi ini sesuaikan aja. Kalau misalkan AI-nya bagus, bisa pahami dengan emoji banyak, dia nggak terganggu dengan emoji atau ke apa ya, kayak mengalihkan sesuatu itu dia sebenarnya dia nggak lihat juga sih sebenarnya. Dia ngelihatnya kode apa gitu yang dibaca gitu. Tapi lebih clean, semakin jelas, semakin struktur, itu AI lebih responsif lah ngelihatnya lah. Oke. Ya ini kayak gini, tidak holding, dia ada pembelian AI-nya kayak gini. Kalau AI yang jelimet atau yang mendalam yang bagus tuh kayak gini nih. Baik, kondisi begini gitu. Terus eksekusi jual juga sama, ini eksekusi jual. Tuh, berdasarkan analisis teknikal, multiframe, ada diferensiasi tren. Lihat time frame 15 menunjukkan tren turun, bearish, sementara tren 1 jam dan 4 jam menunjukkan tren naik. Selain itu SAR berada di bawah harga saat ini. RSI 6 mencapai level overbought. Dan volume relatif stabil tanpa spekulasi, hal ini mengindikasikan potensi koreksi atau reversal ke arah bearish. Jadi dia langsung jual di profit 8,4% gitu, dijual gitulah bro. Udah gitu tok, nggak ada yang lain. Nih bisa di gini nggak sih? Oh nggak bisa bro, mesti di ini dulu. Waduh, pelan-pelan. Lalu stop loss. Nah stop loss kayak gini nih di ELF, masih di ELF juga nih. ELF ini kemarin nggak waras sih, emang kan dia nyampe tinggi banget, nyampe 1500% ya. Nah kayak gini kalau lagi stop loss. Nah meskipun time frame 1 jam menunjukkan tren naik, analisis multi time frame secara keseluruhan menunjukkan diferensiasi yang kuat. Jadi kayak kena panic sell lah. Jadi orang pada panik dijual, harganya langsung drop gitu kan. Analisis multi time frame secara keseluruhan menunjukkan referensi yang kuat, time frame 15 menit dan 4 jam berada di tren turun. Volume spek saat ini juga meninggalkan tekanan jual. Profit loss saat ini minus 4,63%, mendekati batas stop loss meskipun ada potensi pemulihan jangka pendek pada time frame 1 jam. Resiko penurunan lebih lanjut terlihat lebih besar, jadi dia keputusannya sell. Nah sell sebenarnya ada info lagi, tanggal sekian, jam sekian, ini ada penjualan statusnya berhasil gitu. Nanti dia update dari holding menjadi tidak holding kayak awal tadi itu. Oke lanjut. Nah ini udah mulai ke akhir ini, udah akhir ini. Nah ini penjelasan resiko trading ya. Ya trading itu mau pakai robot kayak mau pakai manusia, ini apalagi kayak kita sekarang menggunakan AI ini kan cenderung sebenarnya kita tuh menaruh otak kita ke mesin sebenarnya. Logika kita ke mesin dulu, kita bisa tinggalkan. Kadang logika kita yang terpengaruh emosi, FOMO, market dan yang lainnya nggak bisa fokus. Kita pindahkan nih logika kita, technical kita, apa yang kita mau, apa yang menjadi target, semuanya strategi itu dipindahkan ke dalam komputer. Kesadaran kita tentang trading itu, dan mesin ini kan menjalankan dengan apa yang kita mau gitu loh. Jadi resikonya pasti ada ya. Logika kita kalau salah ya salah juga. Kayak gini dia nggak ngejual, berarti kan salahnya siapa? Bukan salahnya AI, salahnya aku aja. Udah tahu AI-nya begini, ngasih perintahnya begitu gitu kan. Ya ini salahku, bukan salahnya AI. Kenapa dia nggak ngejual? Udah profit 3,7% misalkan. Apa tuh Dok? Cok, jangan man-man gitu Cok. Gitu. Jadi trading aset kripto itu bersifat spekulatif dan memiliki risiko tinggi, cuannya juga tinggi, ruginya juga gede. Jadi tidak ada sistem termasuk super AI yang dapat menjamin keuntungan. Ini juga nggak ngejamin. Tuh dia turun nih, rugi nih, tuh rugi kan? Ini turun nih, loh turun. Di sini ntar dia diupdate turun. Tuh. Jadi gunakan dana yang siap untuk kehilangan dan pahami kondisi pasar. Jadi masuk pasar begini ya kita harus survei dulu, jangan asal di AI dijeblosin begini, sama aja kayak ngasih masukin sini analisa pasar. Pasarnya dia aja ngejegrek, nanti dimain-mainin nama botnya exchanger. Exchanger kan juga punya bot juga kan.
yang bisa main-mainkan pasar gitu, naikin turun, beli sendiri, jual sendiri gitu loh maksudnya. Jual sendiri, beli sendiri, ruginya sendiri gitu, ruginya ngajak-ngajak gitu loh, pokoknya kayak gitulah. Nah, lalu disclaimer nih, ini Super AI Ultimate ya, version dikembangkan ini untuk riset, edukasi, dan penggunaan pribadi. Jadi segala keputusan dan akibat dari penggunaan adalah tanggung jawab pengguna gitu loh, kecuali ada bug, jadi nggak mau ngejual atau kalkulasi yang salah, itu dari sistematisnya yang codingnya salah. Tapi kalau udah semuanya sama, cocok, trennya naik ya ikut naik, harganya sama, kalkulasinya sama, tapi masih tetap rugi, ya itu masalahmu. Atau masalahnya konfigurasinya kurang bener lah, kayak gitulah, mungkin bisa diperbaiki lagi. Atau AI-nya mesti di-upgrade biar ngerti banget, paham, itu monggo di-upgrade ke AI yang lebih canggih. Tuh, jadi kalau untuk penggunaan komersial tanpa izin ya tetap dilarang. Ini kan kode pribadi, kali aja nanti ada yang mendapatkan kode ini. Nah, dengan cara halal silahkan, monggo kontak aja, kita ngobrol-ngobrol dulu harganya. Dan ya pasti ya komputernya mahal, kalau bagiku mahal, gila sih. Kalau mau responsif kenceng pokoknya minimum 64 GB lah, itu siapin memori lah 64 GB. Memori core-nya minimum 20 lah. Ya 10 core lah, minimum 10 core kalau pakai CPU. Kalau pakai GPU yang lebih responsif ya yang pakai memori 24 GB up lah. Kalau bisa 50-an giga lah gitu. Nah, ini ada kata-kata motivasi yang asik nih. Setiap algoritma adalah refleksi dari keberanian untuk berinovasi. Super AI bukan sekedar bot, ia adalah rekan seperjalanan dalam mengerjakan kebebasan finansial melalui teknologi cerdas. Tetap belajar, tetap mencoba, dan percaya bahwa kombinasi antara manusia dan manusia dan mesin bisa menciptakan keajaiban. Ya segala sesuatunya butuh keberanian, bro. Ya kan? Mau ngapain lagi coba kalau nggak ada keberanian? Ya AI ini kalau nggak dipaksa kita mau ngasih instruksi, dia nggak akan beli, nggak ada jual. Dia kita nonton aja gitu. Jadi tetap belajar. Jadi hal yang terbesar, pokoknya apapun yang kita ingin lakukan itu ya pertama harus kita punya niatan ya. Mari kita coba gitu. Kita coba dulu. Kalau nggak dicoba nggak ada yang tahu. Dan ini bisa langsung disesuaikan terus tuh. Tuh, oke, gitu aja ya. Gue gini bahas dokumen begini aja nyampe hampir 40 menit, bro. Edan. Ini gitu. Oke, thank you.